kali ini sebelum pelajaran dimulai perlu saya sampaikan agar kita selalu semangat dalam belajar Al-Quran. Nabi Muhammad Dawu al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Surga itu merindukan pada 4 golongan. Ada 4 golongan yang sudah dinanti, yang sudah ditunggu oleh surganya Allah. Siapa 4 golongan itu? Yang pertama adalah Talil Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran. Orang yang selalu membaca Al-Quran itu dirindukan oleh surganya Allah. Jadi kita ini yang membaca Al-Quran, kalau gemar setiap hari membaca Al-Quran, sudah ditunggu oleh surganya Allah. Yang kedua adalah orang yang hafidhil lisan, yang menjaga lisannya agar tidak berbicara kecuali hal-hal yang baik saja. Qul khairan aw liyasmut. Rasulullah memerintahkan kita adalah berbicaralah yang baik-baik saja, atau kalau tidak aw liyasmut, diamlah, agar dengan diam itu kita terbebas dari yang namanya kesalahan. Jadi orang-orang yang memang pintar itu adalah tidak banyak bicara, tidak banyak komentar. Kalau yang baru berbicara ketika ada perlunya. Makanya Nabi Muhammad menyampaikan hafidhil lisan, orang yang ditunggu atau dirindukan surga. Yang kedua adalah menjaga lisannya agar tidak berbicara kecuali yang memang penting-penting saja. Takut kenapa? Takut salah. Ini yang kedua. Orang yang dirindukan oleh surga adalah surganya Allah, hafidhil lisan, orang yang menjaga lisannya dari kesalahan. Kemudian yang ketiga, orang yang dirindukan surganya Allah adalah it'amul ji'an, orang yang selalu memberi makanan kepada orang yang memerlukan atau kelaparan. Jadi bakti sosial yang dikirimkan kepada orang-orang yang memang membutuhkan makanan itu adalah orang-orang yang dibutuhkan, yang dirindukan oleh surganya Allah. Jadi setiap orang yang memberikan makan kepada orang yang kelaparan itu dirindukan oleh surganya Allah. Selanjutnya yang keempat yang dirindukan oleh surganya Allah adalah as-shaimina fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Jadi 4 ini adalah orang-orang yang dirindukan surganya Allah. Pertama adalah orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua adalah orang yang menjaga lisannya. Yang ketiga adalah orang yang gemar untuk memberikan makanan kepada orang yang kelaparan. Yang keempat adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Dan saat ini kita adalah dalam keadaan mempelajari atau membaca Al-Quran. Insya Allah surga telah melindungi kita. Amin. Amin. Di antara 4 itu apa kita harus menulis semua atau salah satu? Ini merupakan di 4 golongan. Jadi dari salah satunya adalah yang dirindukan oleh surganya Allah adalah ta'lim Quran, orang yang ahli membaca Al-Quran. Makanya kadang banyak orang yang ahli Quran itu jasadnya tidak hancur. Ketika beberapa tahun saya pernah diceritakan salah satu ulama yang bukan orang ahli Quran, meninggal sekitar 18 tahun.
ada orang penziarah dari keluarganya, pengennya berziarah. Ternyata matanya apa itu lisannya ambruk. Setelah diteliti di dalamnya kok ternyata jasadnya utuh. Setelah ditanyakan kepada orang-orang sekitar apa amal yang membuat jasadnya utuh, ternyata dia tidak banyak yang diperbuat, hanya setiap harinya itu baca Quran terus, baca Quran terus. Nah, makanya banyak ulama-ulama yang jasadnya wungkul itu diantara amalnya adalah seringnya di masa hidupnya membaca Al-Quran, gemar membaca Al-Quran. Oleh karena itu meskipun kita tidak banyak membaca Al-Quran, tapi istiqomah setiap hari. Yang penting kita dianggap membaca Al-Quran setiap hari. Itu sebagai mukadimah agar kita selalu gemar membaca Al-Quran. Nah, kemudian karena kita berkenaan yang kita pelajari adalah Suratul Baqarah. Suratul Baqarah, apa Al-Baqarah itu artinya adalah sapi betina. Surah sapi betina. Dinamakan surah Al-Baqarah, surah sapi betina. Kalau Al-Fatihah adalah surah pembuka. Tapi kalau surah Al-Baqarah ini adalah surah artinya sapi betina. Kenapa kok dinamakan surah sapi betina? Ini pada zaman Nabi Musa dulu ada dari kalangan Bani Israel. Di situ ada orang yang meninggal, di mana meninggalnya itu karena terbunuh. Ada yang membunuh. Orang yang membunuhnya itu tidak diketahui siapa pelakunya. Siapa pelakunya? Akhirnya dicari kemana-mana, tidak ketemu. Hanya ada salah satu dari warga mengusulkan, ayo ke Nabi Musa saja. Nabi Musa itu adalah orang yang selalu berbicara langsung dengan Gusti Allah. Coba kita minta kepada Nabi Musa agar dia mintakan petunjuk kepada Allah siapa yang membunuh orang yang di situ, orang Israel yang meninggal itu. Akhirnya atas syarat itu maka matur kepada Nabi Musa. Nabi Musa minta tolong, ini ada orang meninggal di kampung ini, tapi yang membunuh itu tidak diketahui siapa pelakunya. Akhirnya Nabi Musa minta kepada Allah petunjuk siapa yang membunuh orang itu. Ternyata Gusti Allah itu menjawab, disuruh agar masyarakat di situ harus menyembelih sapi betina. Setelah disampaikan kepada warga sekitar situ yang kebetulan ada orang meninggal yang tidak diketahui itu, setelah disampaikan kepada warga itu, malah berkata kepada Musa, ya, apa kamu itu bercanda Musa? Wong saya itu ingin tahu siapa penyebab kematian orang ini, kok malah disuruh menyembelih sapi betina. Nah, kemudian Nabi Musa menjawab, kalau memang tidak mau seperti itu ya sudah. Itu adalah persyaratan dari Gusti Allah kalau ingin mengetahui siapa pembunuhnya harus menyembelih sapi betina. Akhirnya karena memang mau tidak mau seperti itu, ya, dasar orang-orang Bani Israel memang munafik, fanatik, ya, bertanya lagi kepada Nabi Musa. Coba Nabi Musa tanyakan kepada Gusti Allah, sapi betina yang seperti apa sih? Masih belum jelas. Andai saja ketika disuruh menyembelih sapi betina langsung mengerjakan tanpa bertanya sapi seperti apa, betina seperti apa, udah selesai. Kemudian dikasih tahu oleh Gusti Allah. Karena ini orang fanatik, biasa orang fanatik, ada ini dan itu. Tanyakan semuanya. Padahal orang yang sering bertanya itu justru akan menyulitkan kepada dirinya sendiri. Nah, ini malah bertanya lagi, coba tanyakan sapi betina yang seperti apa. Kemudian Allah menjawab melalui Nabi Musa,
yakni sapi betina yang tidak tua, yang tidak muda, awal bainadari, yang sedang-sedang. Kalau sapi yang bagus itu memang tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Setelah disampaikan kepada kaum itu, kaum Bani Israel masih bertanya lagi. Namanya orang seperti itu, munafik, orang munafik. Coba tanyakan Nabi Musa, warnanya warna apa? Sapi sih warnanya warna apa? Sekarang ada yang sebelum mau nyembelih langsung sudah selesai. Nanti akan dikasih tahu siapa yang pembunuh. Akhirnya dijawab oleh Gusti Allah melalui Nabi Musa, ya, sapi yang kuning kemerah-merahan. Kalau sapi yang bagus itu seperti sapi Madura itu memang kuning tapi agak merah. Tasurun nadhiri. Sekiranya orang yang melihat itu senang. Tasurun nadhiri. Orang yang melihat sapi itu senang. Bagus sapinya ini. Ya. Itu sapi yang disyaratkan oleh Gusti Allah. Kenapa? Karena yang ditanyakan itu warnanya apa? Sapi yang disuruh sembelih sampai ditanyakan ke yang warnanya juga. Nah, dan cukup seperti itu juga ditanyakan lagi oleh Bani Israel, orang fanatik, orang munafik seperti itu. Coba Nabi Musa tanyakan lagi, ya, saya masih ragu, sapinya itu apa sapi yang kesit yang ada di alas atau memang ternakan? Nah, ternyata oleh Gusti Allah dijawab, sapi yang tidak pernah dibuat untuk bekerja di sawah. Bekerja di sawah yang musalamatul nasyatafiha, yang tidak ada cacat sama sekali, yang tidak ada cacat sama sekali. Akhirnya setelah dijelaskan demikian rupa oleh Nabi Musa, mengerjakan, tapi hampir tidak bisa mengerjakan. Kenapa? Syaratnya banyak. Ya. Sapi yang tidak terlalu tua, yang tidak terlalu muda, kemudian warnanya kuning kemerah-merahan, kemudian diantaranya sapi yang tidak dipekerjakan untuk di sawah dan selamat dari cacat. Itu berapa syarat? Dikerjakan tapi hampir tidak memenuhi karena saking sulitnya sapi seperti itu. Setelah mengerjakan penyembelihan sapi, akhirnya oleh Gusti Allah diberitahu siapa pembunuh daripada mayit itu. Ternyata yang membunuh mayit itu adalah putranya sendiri. Putranya sendiri. Kenapa kok putranya? Dia berambisi agar orang tuanya itu cepat meninggal, cepat mati, agar warisannya nanti karena putra satu-satunya dia akan mendapatkan harta warisan dari orang tuanya yang kaya itu. Akhirnya dibunuh dia orang tuanya biar cepat mati, nanti warisannya langsung diwarisi. Nah, pada sejak itulah orang yang membunuh ada anak yang membunuh orang tuanya sepeser pun tidak mendapatkan harta warisan, sepeser pun tidak mendapatkan harta warisan. Itulah cerita surah Al-Baqarah. Kenapa kok dinamakan surah Al-Baqarah? Jadi memang ada peristiwa tersendiri. Setiap surah yang diturunkan oleh Allah itu ada ceritanya sendiri di dalamnya. Ya. Ini sekilas tentang masalah surah Al-Baqarah. Ya. Kemudian banyak diantara yang dibuat surat Al-Fatihah, dibuat pembukaan setiap acara karena memang di situ adalah mengandung beberapa doa dan hal-hal yang berkaitan soal Quran itu ada di suratul Fatihah. Maka dibuatlah tawassul untuk suratul Fatihah. Dan itu adalah termasuk surah yang pendek. Kenapa kok enggak marilah kita bacakan surah Al-Fatihah kok enggak suratul Baqarah ya, kepanjangan nanti. Al-Baqarah ya. Yang ada adalah suratul Fatihah, Al-Fatihah, Al-Baqarah. Ya. Karena kalau baca Baqarah nanti kepanjangan nanti. Dan ya, itu surah Al-Baqarah asal usul daripada surah Al-Baqarah. Kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, melanjutkan
surah yang kita pelajari kemarin, surah Al-Baqarah. Ya, juz 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ya, bersama 1, 2, 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. Ya, ketika membaca lagu dengan qiraat ini, yang perlu saya sampaikan adalah setiap huruf yang dibaca itu harus ditekan agar getar-getarnya itu keluar. Dengan tekanan yang kita baca itu maka nanti akan keluar getar. Yang tidak menyebabkan getar itu keluar ya, karena kurangnya tekanan, terlalu kendor. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kurang tekan, jadi sehingga tidak keluar ya. Tapi kalau ditekan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, agar terhindar dari yang namanya terseret bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau terlalu kendor akan menjadi panjang semuanya, terseret semua huruf-hurufnya. Kalau ditekan itu akan terhindar dari itu. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. 1, ambil nafas. 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki pada ayat ya ayyuhalladzina ya, bersama ya ayyuhalladzina ya, memang suara koror itu, suara rendah, suara pertama sangat berat sekali untuk mengeluarkan suara. Maka harus disiasati suaranya, hindari untuk tidak mendesah. Kemarin sudah saya sampaikan agar suara huruf-hurufnya tidak mendesah semua. Yang kedua, agar suaranya tidak hilang, tidak tenggelam, harus dibulatkan. Memang berat untuk mengeluarkan suara dalam keadaan rendah, apalagi tidak pernah diulang-ulang. Butuh pengulangan yang memang sering. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Ya, bersama. Ya
razaqnakum. Ya, ini namanya bayati koror atau bayati nada rendah pertama. Ya, kita lanjutkan. Pertama adalah tadi bayati koror, yang kedua adalah bayati suri koror. Ya. Bayati suri koror, atau gampangnya itu adalah nada kedua dari bayati, ya. Tangga nada yang kedua dari bayati disebut dengan suri koror. Masih tetap koror atau rendah, cuma istilahnya kalau seumpama kita melihat tangga, itu tangga yang kedua. Tangga yang kedua itu masih tingkatan rendah, ada di bawah. Saya baca, saya tentukan. Anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawm. Ini masih saya pendekkan lagi ayatnya. Masih saya pendekkan lagi. Mestinya kalau mengikuti Quran yang ada itu berarti di la raiba fihi. Takutnya kepanjangan, dipendekkan lagi. Saya ulangi. Anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawm. Saya ulangi. Anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawm. Satu lagi, saya ulangi, nanti bisa diikuti. Anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawm. Ya, sama. 1, 2, 3. Anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawm. Saya ulangi, perhatikan sekitar-sekitarnya ada berapa ayat dia yaum. Anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawm. Ulangi lagi, ambil nafas 1, 2, 3. Anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawm. Ketika baca huruf hamzah sukun, itu sifatnya adalah tertahan. Maka ketika baca ayat, ini kebanyakan banyak di para qori-qori'ah yang kadang masih baru belajar kemudian dimasukkan ke YouTube
karena ingin terkenal. Hamzahnya dipentulkan, tidak boleh. Ayya, banyak mu'minun, ininya sudah membentul. Nah, tidak boleh. Itu hamzah mempunyai sifat tertahan. Ya, harus betul-betul tertahan. Kenapa? Kalau tidak ditahan nanti akan serupa dengan ain ya'lamun. Kalau ain sifatnya adalah tawassul, tengah-tengah antara tertahan dan terlepas. Ya'lamun. Tapi kalau hamzah tertahan, a i u a ya. Itu kalau hamzah. Beda dengan ain, berjalan suaranya tapi separuh. Tidak terlalu ini terlepas, atau ini tertahan. Di tengah-tengah itu sifatnya ain. Lamun. Tapi kalau hamzah ini justru tertahan suaranya. Dia anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaum. Ya, bisa bersama diulangi. 1, 2, 3. Yang penting pertama kenal dulu namanya apa. Karena kalau nanti supaya tidak kenal namanya, ibaratkan makan buah supaya ditanyakan oleh temannya, makan buah apa kamu? Tidak tahu, yang penting enak. Namanya tidak tahu. Sama belajar lagu, saya belajar kiroah, apa namanya? Sekarang nyampe mana? Tidak tahu, pokoknya enak. Ini repot nanti. Jadi nama lagunya sudah dipahami, nanti baru lagunya sambil lalu. Kalau jenengan ada HP yang supaya ada WA-nya, nanti mungkin bisa dibuat grup. Nanti sambil lalu saya rekamkan, saya kirim ke grup, bisa dipelajari di rumah. Memang seperti itu semua di lembaga-lembaga yang saya ajari untuk pembinaan, untuk percepatan proses belajar itu. Memang saya buatkan grup, kemudian saya masukkan, saya rekam hasil yang dibaca, yang dipelajari, kemudian bisa dipelajari di rumah. Nah, sekarang sudah sangat mudah sekali untuk belajar qiraah. Kalau saya dulu kalau ingin belajar qiraah, ingin mendapatkan rekamannya guru itu harus punya tape Walkman yang kayak gini, yang bentuknya kecil, ada kaset pita direkam di situ. Setiap mau hadir bawa rekaman. Takutnya ketinggalan dengan teman-teman yang memang cerdas. Saya sangat betul sekali belajar lagu itu, tapi tidak pernah putus asa. Minggu berikutnya harus sama dengan yang pintar. Caranya dengan seperti itu. Saya rekam, kemudian saya dengarkan di rumah. Menjadi PR, seminggu harus saya target, seminggu harus pas dengan yang asli. Nah, ketika sudah masuk minggu berikutnya, sama dengan teman-teman yang cerdas. Ketika suruh coba, langsung sama-sama bisa. Dan kalau ini bisa diterapkan, insya Allah proses belajar qiraah itu tidak lama. Ya, sampai 1 tahun, paling full 1 tahun sudah bisa. Yang repot itu
latihan setiap harinya, istiqomah setiap harinya. Nah, jadi untuk menjaga kualitas itu memang latihan setiap hari yang harus diperbanyak. Teman-teman yang dari Madura belajar ke Masjid Kemayoran itu biasanya oleh beliau guru saya itu, kamu tidak usah terlalu sering ke sini, biasanya seminggu sekali ke Kemayoran, di Kemayoran. Kamu tidak usah terlalu sering ke sini, tidak apa-apa meskipun setengah bulan sekali atau 1 bulan sekali ke sini karena jauh. Tapi latihannya yang sering setiap hari di rumah, kata beliau. Jadi dari cerita ini bukan hadirnya yang membuat seseorang bisa qiraah, tapi yang menyebabkan bisa itu adalah latihan setiap hari di rumah. Itu yang akan menyebabkan ada perubahan di suara. Dulu pada waktu awal-awal belajar itu, pertama belajar saya rekam kaset pita, saya simpan suara saya seperti apa lagu di awal belajar saya simpan. Kemudian belajar selama setahun, di akhir tahun saya rekam lagi, saya bandingkan rekaman pertama di awal tahun, rekaman yang kedua di akhir tahun. Saya dengarkan beda jauh. Karena kenapa? Seiring berjalannya waktu, latihan terus akan tambah lentur suaranya, akan tambah lemas, akan tambah bagus. Yang asalnya nafasnya pendek itu bisa bertambah panjang. Yang asalnya suaranya selalu serak-serak banjir, serak-serak basah, itu bisa hilang dengan sendirinya karena berkat latihan. Kemudian balong kerak-kerak yang ada di dalam itu dengan sendirinya akan keluar karena setiap hari bersuara. Yang mengendap di ruangan mulut itu di hidung kadang karena tidak ada yang membersihkan. Kita kalau seumpama cuci piring ya gampang, kenapa? Karena ada sabun dan alat cuci. Tapi kalau di hidung, kotoran yang ada di hidung, kalau tidak latihan itu nanti akan melekat kotoran di dalamnya itu. Kalau kita sering latihan, insya Allah dengan sendirinya akan keluar kotoran itu. Nah ini manfaatnya kita belajar qiraah. Bukan hanya untuk ingin membaca Al-Quran dengan bagus saja, tapi manfaatnya adalah kotoran-kotoran yang ada di ruangan, di hidung, di mulut itu akan keluar dengan sendirinya, kerak. Itu diantara manfaat qiraah. Kemudian kita ulangi, saya baca dulu. Anfiqu mimma